Kami baca. Man, tiba-tiba ada anak kecil lagi. Yang Ini tadi itu datang. anak kecil yang sama. Oke. Anak yang kecil yang sama, tapi dia udah bisa ngomong Oke. hari kedua. Oh gitu ya. Awalnya masih malu-malu gitu ya. Malu-malu. Sekarang dia udah bisa ngomong. Udah mulai terbuka dia. Dan katanya itu dia udah agak besar dikit. Dari Jadi kemarin. selang sehari, ya. Oke. Selang sehari dia udah agak lebih gede lah. Jadi Oke. selisih 5 tahun, 10 tahun lah. Tiba-tiba. Oke ya. Dia tiba-tiba datang, udah ada di kamar. Mbahku ya lagi-lagi dia dengan santai, nggak panik. Dia nanya, loh, tapi ini dalam bahasa Jawa ya. Tapi aku nggak bisa aku bahasa Jawa halus aku nggak bisa. Iya. Mbahku tuh nanya lagi, loh, kok kesini lagi gitu. Si anak kecil ini langsung ngomong. Pokoknya dia bilang ke mbahku itu adalah lagi nggak punya uang. Dia nanya, mbah lagi nggak punya uang buat bayar sekolah ya gitu. Oke. Jadi yang dimaksud adalah bayar sekolah anak-anaknya, bayar SPP. Si mbah kalau nggak salah waktu itu ya bilang, ya karena memang dia nggak kerja kan, yang kerja anak-anaknya. Waktu itu nyambi, jualan apa lah gitu. Dia bilang ya belum ada gitu. Terus padahal nggak minta ya itu ya? Nggak minta. Cuma langsung ngomong gitu ya? Langsung nanya kayak gitu. Terus mbahku juga bercandain. Dia bilang ya cukup, tapi misalnya kamu minta jajan ya aku nggak bisa beliin. Bentar. Itu tuh yang nanya itu yang anak kecilnya itu? Anak kecil nanya ke mbah, ada uang apa enggak gitu? Buat bayar sekolah. Oh, nanyain ada uang enggak buat bayar sekolah? Itu terus mbahku bercandain, ya cukup kalau buat bayar anak-anakku. Cuma nek buat beliin kamu jajan nggak cukup. Dia bilang gitu. Si anak kecil ini terus bilang, ya udah mbah tidur aja. Ya udah akhirnya mbahku tidur. Mbahku tidur. Pagi harinya dia bersihin tempat tidur. Pas dia buka bantal yang dia pakai tidur, isinya uang. Uang. Itu uang bener-bener uang gitu ya? Bener-bener uang. Berarti uang. Dari si anak kecil itu tadi? Kayaknya waktu itu kan dia, mbakku ini juga heran nih, ini uang dari mana gitu kan. Oke. Dan setelah dihitung, uang itu tuh pas dengan SPP anak-anaknya. Kebutuhan untuk bayar SPP. SPP. Pas, nggak lebih nggak kurang. Saya tahu ya nominalnya segitu gitu. Susah ngitung. Gitu. Di pagi itu anaknya datang lagi Pak. Setelah mbahku ngambil uang, anaknya datang lagi. Tiba-tiba ada gitu di sebelahnya. Terus bilang, itu ada uang, bisa dipakai buat bayar sekolah anakmu, tapi besok harus diganti. Maksudnya? Jadi besok ketika punya rezeki mbakku, dia harus balikin uang itu. Oke. Gitu. Jadi katanya dia ngambilin punya orang kaya lah. dia ngambilin dari kayak ini ya, simpenan apa? Simpenan orang-orang gitu kaya ini. Ya kalau zaman dulu kan masih belum ada di bank gitu ya. Belum di bank gitu. Diambilin dari situ. Cuman dia nggak mau kalau jadi kayak maling. Jadi tetap harus dibalikin. Tetap gitu harus ya? dibalikin, perjanjian gitu. Oke. Nah, akhirnya dari malam itu si anak kecil ini jadi sering ke rumah. Sering ke rumah dan itu hampir tiap hari. Dan si mbahku pun akhirnya ya udah kamu tak anggap anak. Oke. Karena memang kamu nggak ngerti asalnya dari mana, terus orang tuamu siapa. Ya udah, misalkan memang mau ikut ke sini ya udah ikut aja gitu. Oke.
Dan anak-anaknya ini belum ngerti kalau ada anak kecil itu ya. Oke. Sampai akhirnya waktu malam pada ngumpul, ternyata anak-anaknya Mbah ini bisa lihat kan, karena sebelumnya kan mereka pernah lihat kayak kuntilanak, pocong dan segala macam gitu. Mereka mulai ngerasain malam kok kayaknya ada anak kecil gitu. Maksudnya di dalam rumah gitu ya. Di dalam rumah, dan itu sering seliweran. Oke. Seliweran tahu-tahu lari gitu. Akhirnya nanya ke Mbah gitu. Emang ada siapa di rumah gitu. Akhirnya sama Mbah diceritain mulai dari awal ketemunya terus sampai sekarang itu diceritain bahwa ada anak kecil. Oke. Gitu. Akhirnya anak-anaknya Mbah juga menerima, maksudnya nggak yang terus takut itu enggak. Gitu. Jadi mereka ya udah biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak ganggu juga kan ya. Ya. Terus akhirnya jadi kayak anaknya sendiri juga gitu. Jadi di rumah itu biasa gitu. Oke. Biasanya kan kita kalau di rumah itu ada yang anak kecil gitu kan, suaranya aja itu udah apa nih? Jadi sehari-hari ini udah mulai biasa nih, dan anak-anaknya Mbah ini ternyata bisa komunikasi. Sampai anak-anak pun bisa komunikasi. Bisa. Oke. Jadi keempat anaknya Mbah ini termasuk ibuku itu mereka bisa lihat, komunikasi pun bisa. Oke. Komunikasi bisa. Gitu. Akhirnya singkat cerita itu anaknya udah gede. Udah sampai gede di situ ya. Tapi besar yang nggak wajar Pak. Maksudnya cepat gitu. Cepat. Oke. Jadi anak-anaknya Mbah ini dia masih SMP. Yang tadinya ketemu waktu masih SMP kelas 1. Ini udah mau lulus SMP. Si anak yang kecil tadi dewasa gitu. Sudah dewasa dan dia kalau divisualisasikan dia itu pakai jari dan pakai cewek kebaya warna hijau semua itu kebayanya ya. Dan nggak pernah ganti. Kalau ganti lebih aneh Pak saya. Wah, kok punya dress code itu kan. Enggak, jadi dia pakaiannya itu. Dan kalau digambarkan itu dia cantik katanya. Cantik, badan ideal. Terus pokoknya kalau ada dia itu kayak ada terang gitu loh Pak. Jadi sekitarnya itu jadi terang gitu. Kalau dia datang, auranya baik gitu ya. Baik gitu. Akhirnya setelah udah gede sering komunikasi kan di rumah. Jadi kadang-kadang dia datang terus ngobrol pakai bahasa Jawa, tapi ngobrolnya itu kayak ngobrol makhluk lain. Jadi si mbahku ini juga sering nanya ke yang anak kecil tadi, yang sekarang udah gede itu, sering nanya misalkan ngobrol sebenarnya lingkunganmu tuh di mana gitu. Dia dari mana gitu dia dari mana, terus kira-kira ada nggak yang kayak kamu gitu di sini gitu. Waktu itu dikasih tahu kalau dia nggak tinggal cuma di situ. Oh, dia banyak tempatnya gitu. Jadi dia ada 2 tempat. Oh, ada 2 tempat. Oke. Kalau nggak di rumah itu ya berarti dia di tempat lain dan itu bukan alamnya kita. Oke. Sering ngobrol terus waktu itu, tapi ngobrolnya adalah dia menampakkan bentuk. Jadi kelihatan menampakkan dirinya gitu ya. Ya. Oke. Jadi kelihatan bentuknya dia ngobrol, dia mukanya itu kelihatan gitu. Tapi makin kesini, makin anak-anaknya gede, itu
Dia jadinya kalau mau ngobrol sama Mbah, dia harus masuk ke salah satu anaknya dulu. Gitu. Salah satu anaknya Mbah. Jadi termasuk ibuku. Kenapa itu kok harus gitu? Maksudnya sebelumnya kan udah bisa dialog gitu ya tanpa masuk dulu.